lagi di Nat TV. Ayah, kali ini mau bahas ini nih. Kemarin kan Bunda buka yang namanya Facebook sama Instagram ya. Scroll-scroll gitu. Masih banyak sih penipuan kerja paruh waktu. Penipuan gitu, modusnya kerja paruh waktu ya. Itu padahal korbannya kan sudah banyak sekali ya. Tapi ternyata masih banyak juga iklan-iklan di media sosial, Facebook, Instagram itu masih banyak sekali. Ya kerja sehari part time gitu kan ya. Hasilnya berapa kemarin? Hasilnya kemarin 500 sampai 1 juta. Tidak mengganggu kesibukan Anda. Iklannya kan seperti itu. Nah, ini masih banyak banget. Padahal di video ini nah ini udah 2000 lebih komentar ya di video ini ini ada videonya ya. Ini diklik. Nah, ini ada 2000 lebih komentar yang isinya rata-rata korban penipuan kerja paruh waktu. Silakan baca komentarnya. Bahkan ada yang mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta gitu loh. Ratusan juta. Nah itu kok penipu kok masih banyak iklan, ini berarti kan masih banyak pangsa pasarnya. Berarti masih banyak orang-orang yang bisa ketipu kan gitu kan ya. Nah gimana ya, intinya sih satu sih Bun ya. Kalau kita ditawari apapun, nggak cuma pekerjaan paruh waktu, investasi atau apapun yang disuruh modal ya, kemudian hasilnya luar biasa, kerjaannya gampang, udah tinggalkan kan gitu kan. Iya benar. Kan gitu kan. Perlu dicurigai, jadi harus hati-hati. Jadi kan ya nggak mungkin sih, masa kita dapat kerjaan, misalnya subscribe YouTube atau misalnya bikin fake order, mereview suatu restoran, mereview suatu suatu tempat wisata gitu. Terus sekali review dibayar ratusan ribu sampai jutaan gitu kan nggak mungkin gitu loh. Iya sih, kan? Makanya lihat sih memang sangat menggiurkan ya. Siapa sih yang nggak mau kerja di rumah hanya 3-4 jam mungkin, dan hasilnya 500.000 sampai 1.200.000 per hari. Siapa yang nggak mau? Cuman kan ya kita harus berpikir ulang gitu kan. Bener nggak sih? Iya betul gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan para korbannya, karena bagi para korban, oh ini aku dapat peluang nih gitu kan ya. Ini dapat peluang. Apalagi mereka yang belum pernah lihat iklan itu pastinya. Iya, ini dapat peluang. Apalagi dibalut dengan para penipu ini menggunakan website atau menggunakan aplikasi yang seolah-olah emang resmi gitu loh. Iya, memang jadi mirip gitu loh. Jadi kalau misalnya ini bekerja sama dengan Shopee ya, nanti aplikasinya dibikin warnanya orange gitu kan ya. Oh ini bekerja sama dengan Google, nanti dibikin warna hijau dan biru kan gitu kan ya, sehingga psikologi dari para korban ini yakin bahwa ini bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu loh. Atau mengatasnamakan perusahaan tambang gitu misalnya, nanti suruh mereview tempat-tempat tambang yang ada, toko-toko yang ada di Indonesia lah. Ketika dicek di Google, ini perusahaannya bener ada, yo emang ada gitu loh. Jadi penipu ini sebenarnya bukan bagian dari perusahaan itu, tapi mencatut gitu loh. Masih banyak yang salah persepsi loh ini, masih banyak yang salah persepsi loh. Ini perusahaannya ada di Kanada loh Pak, masa ini penipuan loh? Emang perusahaan itu benar-benar real ada gitu, tapi penipu mencatut namanya, mencatut logonya, seolah-olah penipu itu bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu loh. Padahal ya enggak gitu loh. Kebayang nggak sih Bun? Kebayang, itu jadi cuma pinjem nama gitu ya? Bukan pinjem nama, jadi nempel nama. Pinjem kan izin kan ya? Pinjem kan izin. Nempel nama aja. Nempel nama aja, kan seperti itu kan ya. Kan aneh gitu loh. Jadi kan banyak yang ngira loh ini berarti Shopee ikut andil dong kan, yang kita capture itu barang-barang dari Shopee. Ya memang, maksudnya memang barang-barangnya dari Shopee, tapi Shopee nggak ikut-ikut dengan modus penipuan itu gitu loh. Ya, kamu disuruh review tempat restoran gitu loh. Itu kan restoran ada di Google, tapi Google itu tidak ikut andil dalam penipuan ini gitu loh. Kebayang nggak sih Bun? Kebayang sih. Jadi penipu itu hanya pura-pura, oh ini di review tempatnya, linknya ini, link Google-nya ini, atau kalau bekerja sama dengan Shopee, oh linknya ini, tolong dibikin fake order dan sebagainya. Itu hanya modus mereka mengelabui kamu sehingga kamu itu yakin bahwa ini bekerja sama dengan perusahaan besar gitu, Amazon. Gitu kan ya. Biar percaya gitu ya. Biar percaya. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana ya, ini korbannya udah banyak banget gitu loh. Tapi yang bikin saya sedih adalah kayaknya kemungkinan uang kembali itu juga susah gitu loh, karena ada beberapa penipuan scam seperti ini tuh bahwa penipuannya itu dikendalikan dari luar negeri kan gitu kan ya.
Jadi sana. Nah, dari luar negeri gitu kan. Jadi kan uangnya ngalirnya kan langsung ke luar negeri. Kalau udah kayak gitu kan susah juga gitu loh. Iya, mau Uang ngusutnya mau juga kembali kan gimana gitu loh. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang sudah terlanjur kena penipuan kerja paruh waktu, mungkin yang masih ratusan ribu udahlah stop gitu ya. Tapi banyak yang curhat itu mereka seperti terhipnotis katanya itu. Oh ya? Seperti terhipnotis ya. Kayak ngalir aja gitu. Tiba-tiba sudah banyak aja gitu. Tiba-tiba udah ratusan juta aja gitu ya. Tapi menurut saya sih memang dalam modus penipuan kerja paruh waktu ini penipu benar-benar memainkan sisi-sisi psikologi kita kalau menurut saya ya. Jadi bayangkan kita dapat penawaran kerja paruh waktu. Pertama itu kita dibayar kan gitu kan ya. Selanjutnya dibayar. Kedua biasanya dibayar. Top up biasanya dibayar kalau top up-nya kecil. Kalau top up-nya udah mulai gede, biasanya misi dianggap tidak terselesaikan sehingga kita disuruh apa? Top up lagi. Nah, top up lagi nggak selesaikan lagi, disuruh top up lagi. Kalau kita nggak lanjut, kita dianggap one prestasi, sehingga uang kita akan hilang, bahkan kita akan mendapatkan denda. Kita diancam seperti itu kan gitu kan. Ya Allah, ngerinya. Nah, di bawah tekanan psikologi seperti itu, benar-benar psikologi para korban ini benar-benar diacak-acak, campur aduk rasanya. Saya bisa membayangkan nanti kan, waduh nanti uangku nggak kembali kalau aku nggak top up. Kalau sudah terlanjur top up gitu, misal 2 juta, 2 juta, 5 juta, kalau nggak diterusin lagi, uangku hilang. Uangnya hilang. Uangku hilang. Kalau top up, uangnya dari mana? Kalau top up nanti aku dapat komisi lebih besar. Nah, iya, itu kan iming-imingnya kan gitu kan ya. Jadi kalau top up lagi aku komisiku lebih besar. Tapi kan, adakah jaminan untuk bisa kembali? Nah, tapi kan sisi psikologinya nggak gitu karena di mereka rata-rata masuk di dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram, mereka kan biasanya secara naluri manusia mereka akan bertanya ke member-member yang lain kan gitu kan ya. Oh iya. Bertanya ke anggota-anggota grup yang lain yang sebenarnya anggota-anggota grup itu adalah scammer semua, penipu semua. Jadi akan teman-teman mereka juga. Teman-teman si admin ini gitu loh ya. Ya kebayang enggak sih? Kebayang sih. Jadi kamu dimasukkan di grup Telegram ya, isinya orang-orang yang menunjukkan kesuksesan kerja paruh waktu. Oh iya, Kak. Pas kamu tanya ke member yang lain, anggota yang lain, oh iya Kak, emang ini penipuannya, ini bukan penipuan kok, saya membayar gagal, terus misi gagal, saya membayar lagi, misi gagal lagi, saya membayar lagi, ini terbukti membayar kok Kak, jadi Kakak coba aja bayar, ini kemungkinan besar nanti Kakak dibayar, akhirnya kita kan iya, kalau dapat testimoni seperti itu kan ya terpacu. Apalagi ya. kita telepon ke sesama member di Telegram gitu kan, nanti oh ini cobalah tak telepon. Ya pasti membernya ini bilang, oh transfer aja bos, ini beneran. Iya, mereka satu komplotan. Mereka satu komplotan gitu loh. Nah itu kendalanya di situ dan itu benar-benar memainkan sisi-sisi psikologi korban itu benar-benar dicampur aduk dan kemarin kan bahkan ada yang curhat sampai 900 juta sampai seperti itu 900 kan. juta. 900 juta. Hampir 1 M. Nah, itu kan seperti itu. Jadi Masya Allah. aduh, gimana ya? Ini ternyata masih banyak loh Bun korbannya gitu loh. Kok sampai segitu banyak ya? Ya, karena menangkap adanya peluang ya. Ini kan peluangnya kan gampang, cukup subscribe, cukup follow, cukup bikin fake order, cukup review tempat. Kerjaannya mudah, kemudian dijanjikan komisi tinggi, kemudian dimasukkan di grup, di mana di grup-grup itu isinya orang-orang pamer. Jadi secara psikologi, oh ini benar, gitu kan. Oh ini betul. Gampang percaya lah ya. Iya, gampang percaya. Apalagi orang yang awam pengetahuannya, wawasannya belum kebuka gitu. Oh iya beneran ini. Ya, gitu. Ayo lanjut jadi, terus. Tapi jangan dikira langsung nggak habis uangnya di kantong pas langsung habis. Yang bikin saya sedih juga banyak di antara teman-teman korban ini terjebak di pinjaman online, hutang tetangga kanan kiri untuk menutupi tadi top up yang kurang tadi. Padahal kalau kita berpikir jernih sampai kapanpun kamu top up, yo uangmu nggak bakal kembali. Kamu akan dimintai top up lebih banyak lagi dengan alasan misimu tidak selesai kan gitu kan ya. Dan yang lebih membuat saya miris lagi masih banyak ya korban yang DM gitu ya. Mereka itu masih merasa bahwa ini tuh real gitu loh. Kebayang enggak? Mereka merasa bahwa saya harus top up lagi. Ini kalau nggak top up lagi uangku habis. Uangku saya akan dituntut, saya akan seperti jadi merasa bahwa itu betulan gitu loh. Sampai uang mereka sudah habis puluhan bahkan ratusan juta tapi masih merasa nih
bahwa ini kerjaan beneran dan kita harus top up gitu loh. Dan padahal sudah top up berkali-kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali enggak ada kembalinya, tapi masih merasa bahwa ini kalau sekali lagi top up gitu ya? Sekali lagi top up ini pasti membayar ini, akhirnya hutang kanan, hutang kiri, pinjol kayak gitu ya. Sedih, ya, sangat menyedihkan. Hipnotisnya pinter gitu ya. Memainkan sisi psikologisnya, membuat kondisi orang itu terlalu senang atau terlalu susah. Ya, itu tugasnya penipu itu gitu. Membuat kondisi psikologi kita terlalu senang atau terlalu susah sehingga saraf neokortek kita atau saraf logika kita off atau pasif. Jadi hati-hati, sebarkan ke semua orang ya bahwa kerjaan seperti itu enggak ada lah. Jangan sampai kamu, keluargamu, temanmu terjebak seperti itu, ya. Jadi buat teman-teman waspada aja kalau banyak iklan di Facebook kalian, di Instagram kalian berseliweran, sudah jangan hiraukan, lewatin aja deh. Jadi jika video ini bermanfaat bisa di-share ke rekan-rekan, ke saudara-saudara, ke teman-teman. Semoga gunakan bermanfaat logika aja teman-teman biar tidak menjadi korban penipuan. Semoga kita semua terhindar dari penipuan. Oke, next ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.